Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Naim dengan NIM akhir 243 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah analisis numerik. Pada nomor 1 diketahui fungsi integral 0 sampai 1 4x min x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,25. Hitunglah integrasi numerik dengan cara A. Aturan trapesium, B. Aturan titik tengah, C. Aturan Simpson 1/3. Sebelum mengerjakan, saya akan menjelaskan ketiga aturan tersebut terlebih dahulu. Aturan trapesium merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah diimplementasikan yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen yang berbentuk trapesium. Yang kedua yaitu aturan titik tengah. Pada dasarnya aturan titik tengah sama seperti aturan trapesium, tetapi ditambahkan dengan mengevaluasi titik tengah untuk mengurangi jumlah kesalahan yang ada. Yang ketiga, aturan Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 merupakan salah satu metode pendekatan integral selain dari aturan trapesium dan aturan titik tengah. Dan juga jika ingin memiliki akurasi yang lebih tinggi, bisa menggunakan aturan Simpson 1/3. Oke, selanjutnya mengerjakan. Tadi diketahui hanya sama dengan 0,25 dan nilai eksak merupakan nilai yang didapat dari hasil analitik atau hitung secara biasa integral. Ini setelah saya hitung, yang didapat adalah 1,67 nilai eksaknya. Lalu N merupakan jumlah segmen atau besarnya segmen yang diperlukan. Di sini yang didapat adalah titik akhir pada integral, yaitu 1 dikurangi dengan titik awal pada integral, yaitu 0. Kemudian dibagi dengan H. Ini merupakan jumlah segmen atau besarnya segmen. Oke, selanjutnya di sini masukkan 0, 1. Ini kita tambahkan sampai 4. Selanjutnya mencari nilai X. Nilai X untuk X pada posisi ke 0, kita bisa mendapatkan nilainya dari integral pada titik awal yang sudah ada pada soal, yaitu 0. Jadi integral pada X pada titik ke 0 adalah 0, sesuai pada integral titik awal yang sudah ada pada soal. Untuk X posisi selanjutnya bisa didapat dengan cara X sebelumnya ditambah dengan H. Ini hanya kita kasih tanda seperti ini agar dia tidak berubah-ubah. Kita tarik turun saja karena rambutnya akan sama semua. Oke, pertama kita akan menggunakan aturan trapesium. Pertama kita mencari fx untuk aturan trapesium terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan x yang kita dapat tadi ke dalam fungsi yang ini yang ada pada soal, yaitu 4 dikali dengan x dikurangi dengan x pangkat 2. X, ya, kita tinggal tarik turun saja karena rumusnya akan sama. Kemudian mencari integrasi numerik trapesium. Untuk integrasi numerik aturan trapesium, kita menggunakan rumus H per 2 dikali dengan dikali dengan F0 ditambah dengan Fn atau F pada posisi terakhir. Kemudian ditambah dengan H yang dikali dengan F sisanya F1 sampai F3 atau Fn-1 sampai Fn-1. Ya, ini merupakan integrasi numerik
untuk aturan trapesium. Untuk mencari galatnya, kita menggunakan rumus ABS. Nah, nilai eksak berguna untuk mencari galat. Jadi di sini kita masukkan nilai eksaknya dikurangi dengan hasil dari integrasi numerik trapesium, kemudian dibagi dengan nilai eksak, tutup kurung, dikali dengan 100. Ya, ini merupakan galat yang didapat untuk integrasi numerik trapesium. Selanjutnya itu mengerjakan dengan aturan titik tengah. Untuk mengerjakan aturan titik tengah, kita perlu mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Untuk mencari titik tengah, kita menggunakan rumus X ditambah dengan 0,5 dikali dengan H. H-nya kita kasih tanda dolar terlebih dahulu agar tidak berubah-ubah. Kemudian kita tinggal tarik turun saja. Sebanyak atau sebesar jumlah segmen yang kita dapat tadi. Selanjutnya mencari fx untuk aturan titik tengah. Untuk fx aturan titik tengah, kita masukkan rumus yang sama yang sudah ada pada soal, tetapi x-nya diubah dengan titik tengah. Berarti 4 dikali dengan titik tengah dikurangi dengan titik tengah kuadrat. Ini belum titik tengah kuadrat. Kemudian enter. Ini kita tarik turun saja karena rumusnya akan sama. Kemudian integrasi numerik titik tengah. Untuk integrasi numerik titik tengah, kita menggunakan rumus sesuai yang sudah ada, yaitu H dikali dengan F0 sampai Fn-1. Sum. Ini jangan lupa sum ya. Artinya itu penjumlahan dari F0 sampai Fn-1 atau F sampai F3. Sampai X, ya Fx3 sampai F3. Dan enter. Ini merupakan hasil integrasi numerik untuk titik tengah. Yaitu kemudian mencari galatnya. Galatnya rumus galat sama, yaitu ABS nilai eksak dikurangi dengan nilai integrasi numerik titik tengah, kemudian dibagi dengan nilai eksak, lalu dikali 100. Ini merupakan hasil galatnya untuk integrasi numerik titik tengah. Selanjutnya, aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 di sini sama menggunakan fungsi yang sudah ada, X-nya sesuai dengan X sama seperti aturan trapesium yang sudah ada ini. Fx berarti 4 dikali X dikurangin X kuadrat. Ini kita tinggal tarik turun saja karena rumusnya akan sama. Kemudian mencari integrasi numerik Simpson 1/3. Setelah mendapatkan fx, kita bisa lanjut ke sini. Integrasi numerik Simpson 1/3. Rumusnya yaitu 1/3 dikali H dikali F0 ditambah Fn atau F4, kemudian ditambah 4 dikali F1 ditambah 2 dikali F2 ditambah 4 dikali F3. Ini kenapa pada F1 dan F3-nya adalah dikali 4, sedangkan F2-nya dikali 2? Karena rumusnya seperti itu, jika dia ganjil, kecuali dari F pada titik awal dan titik akhir, tetapi ganjil, kecuali titik awal titik akhir,
akan dikali 4, itu jika ganjil. Jika ganjil dikali 4, jika genap dikali dengan 2. Nah, ini yang merupakan hasil integrasinya. Lalu mencari galatnya, langsung sampai S, nilai X plus dikurangi nilai integrasi numerik Simpson 1/3, kemudian dibagi nilai X nya dikali 100. Ini merupakan galat pada integrasi numerik Simpson 1/3. Kesimpulan dari mengerjakan soal nomor 1 ini yaitu aturan trapesium dia akurasinya lebih rendah daripada aturan-aturan yang lain. Kemudian aturan titik tengah dia akurasinya lebih tinggi daripada aturan trapesium tetapi lebih rendah daripada aturan Simpson 1/3. Sedangkan aturan Simpson 1/3 dia akurasinya paling tinggi daripada aturan yang lain atau aturan trapesium, aturan titik tengah. Dan juga kesimpulan yang didapat untuk aturan titik tengah, dia tidak menggunakan X, tetapi menggunakan titik tengah. Tidak menggunakan X, tapi kita harus mencari titik tengah terlebih dahulu untuk mendapat fx-nya kemudian diintegrasi. Ya, kurang lebihnya itu saja untuk nomor 1. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2. Pada nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 pada x sama dengan 2. Hitunglah nilai turunan numerik dengan cara A. Analitik, B. Metode selisih maju dan nilai galatnya di mana H sama dengan 0,1, C. Metode selisih mundur dan nilai galatnya di mana H sama dengan 0,1, D. Metode selisih tengahan dan nilai galatnya di mana H sama dengan 0,1. Sebelum mengerjakan, saya akan menjelaskan metode-metode ini terlebih dahulu. Metode analitik, metode yang menggunakan rumus turunan yang didapat dari turunan fungsi secara langsung yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, metode selisih maju. Metode selisih maju metode yang menggunakan pendekatan dengan menghitung nilai selisih dari fungsi yang berdekatan dengan nilai X yang ditambahkan. Misal, kita ingin mencari selisih maju dari nilai F0, maka F1 dikurangi F0 per H. Selanjutnya, metode selisih mundur. Metode selisih mundur metode yang menggunakan pendekatan dengan menghitung selisih dari nilai fungsi yang berdekatan dengan nilai X yang dikurangkan. Misal, kita ingin mencari selisih mundur dari F0, maka F0 dikurangi F-1 per H. Selanjutnya, metode selisih tengah. Metode selisih tengah metode yang menggunakan pendekatan dengan menghitung selisih dari nilai fungsi yang berdekatan dengan nilai X yang dirata-rata. Misal, kita ingin mencari selisih tengah dari F0, maka F1 dikurangi F-1 per 2H. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan dari metode analitik terlebih dahulu. Di sini kita mengetahui fx-nya ini sebelum diturunkan, yaitu 2x plus 3x plus 1. Oke, untuk menurunkannya secara analitik kita bisa melakukan ini kita mengetahui 2x kuadrat. Ini pangkat 2 ini dikali dengan 2 pada angka yang di depan menjadi 4. Berarti 2 kali 2 menjadi 4. Dan X-nya ini pangkatnya akan dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti menjadi X. Jadi X saja. Selanjutnya yang 3X. 3X ini akan dikali dengan pangkat X-nya. Karena ini tidak tertulis, berarti ini pangkatnya adalah 1. Berarti 3 dikali 1 adalah 3. Dan X-nya akan dikurangi. Pangkatnya akan dikurangi 1 dikurangi 1 berarti 0. Berarti X-nya akan menghilang. Dan ini selanjutnya yang turun dari satunya, karena dia tidak ada X-nya, maka dia akan berubah jadi 0. Jadi tidak usah kita tulis. Jadi yang didapatkan adalah 4X plus 3. Itu turunan pertamanya. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai X2 ini ke dalam fungsi yang sudah kita turunkan tadi. Berarti 4 dikali 2 ditambah 3. Oh, maaf. Ditambah 3. Ya, hasil dari metode analitik adalah 11.
Selanjutnya akan mencari menggunakan sebelum mencari menggunakan metode-metode yang lain, kita harus mencari ini dulu. Ini pada posisi ke 0, karena sini tidak diberitahu pada posisi 0 nilainya berapa, maka kita asumsikan pada posisi ke 0 adalah 0. Jadi pada posisi selanjutnya, pada posisi ke-1-nya, X1-nya, maka X sebelumnya ditambah dengan nilai H. H-nya kita kasih tanda dolar atau yang seperti ini agar tidak diubah-ubah. Ini kita tinggal tarik turun saja sampai dia menunjukkan angka 2. Ya, ini sudah menunjukkan angka 2. Tetapi karena di sini dia akan menggunakan metode selisih maju dan metode selisih mundur, maka kita lebihkan 1 untuk selisih maju dan ini kita kurangkan untuk metode selisih mundur. Berarti X sebelumnya dikurangi dengan H. Kasih tanda dolar agar tidak berubah. Berarti ini posisi min 1. Selanjutnya kita tinggal tarik turun saja sampai bawah. Oke. Selanjutnya fx. Kalau mencari fx itu kita menggunakan rumus yang ini yang sudah diberikan pada soal, tetapi x-nya akan kita ubah dengan x yang sudah kita dapat tadi. Berarti menjadi 2 dikali dengan x pangkat x pangkat 2 x pangkat 2 kemudian ditambah dengan 3 dikali x kemudian ditambah 1 2x ya sudah betul. Enter. Kita tinggal tarik turun saja sampai bawah. Karena ini selisih maju, jadi kita bisa mulai dari posisi min 1 karena dia kan memerlukan posisi setelahnya. Jadi jika menggunakan metode selisih maju, berarti rumusnya adalah F0. Maaf. Kita kurang dulu saja. F0 dikurangi dengan F-1, kemudian dibagi dengan H. H-nya kita kasih tanda dolar agar tidak berubah-ubah. Ini kita tinggal tarik turun saja sampai sini. Karena jika sampai bawah ini tidak ada fx setelahnya kosongnya, jadi cukup sampai sini. Kemudian mencari galatnya. Untuk mencari galat menggunakan rumus ABS. Jadi nilai pada analitik dikurangin dengan X pada posisi kedua sesuai ketentuan dari soal. Pada posisi kedua sini. Kemudian dibagi dengan nilai hasil dari analitik. Lalu dikali 100. Ini merupakan galat pada posisi X2 menggunakan metode selisih maju. Selanjutnya metode selisih mundur. Ini metode selisih mundur karena dia akan menggunakan posisi sebelumnya, jadi kita akan mulai dari 0 pada F0. Jadi 0 dikurangi dengan F-1 kemudian dibagi dengan H. H-nya kita kasih gambar dolar agar tidak berubah, dan ini adalah hasilnya. Ini rumusnya. Ini kalau yang ini bisa kita tarik sampai bawah karena dia menghitung menggunakan fx sebelumnya, bukan fx setelahnya, tapi tidak bisa dimulai dari posisi min 1. Selanjutnya mencari galat pada selisih mundur. Ini menggunakan rumus ABS. Nilai dari metode analitik, hasil dari metode analitik dikurangi dengan X2 pada
pada menggunakan metode sisi mundur. Ini dikurangin ini, lalu dibagi dengan tadi yang hasil dari metode analitik, kemudian dikali 100. Oke. Oke, enter. Ini hasilnya. Galat dari posisi X2 menggunakan metode selisih mundur. Ini galatnya. Lalu, kita mencari sini dulu. Karena ini dia menggunakan metode sisi tengah, selanjutnya berarti kan dia memerlukan posisi setelahnya dan posisi sebelumnya. Jadi kita mulai dari posisi F0. Posisi setelahnya itu F1 dikurangi dengan F-1. Lalu dibagi dengan H. Dikali dengan 2H. Hampir lupa. Dikali dengan 2H. H-nya kita kasih tanda dolar agar tidak berubah-ubah. Ya. Ini kita tinggal tarik terus saja karena rumusnya akan sama sampai posisi X2. Karena dia sama seperti metode maju, dia memerlukan posisi setelahnya, dan juga sama seperti metode mundur dia memerlukan metode sebelumnya. Jadi cukup dari F0 sampai F2. Selanjutnya mencari galatnya. Galat dari hasil dari sisi tengah pada posisi kedua itu menggunakan rumus ABS. Hasil dari metode analitik dikurangi dengan X pada posisi kedua dari metode sisi mundur, kemudian dibagi dengan H. Bukan dibagi dengan H. Dibagi dengan hasil analitik. Kemudian dikali 100. Jadi metode dari hasil metode analitik dikurangi dengan dari hasil metode sisi mundur, metode sisi tengah, kemudian dibagi dengan metode analitik, lalu dikali 100. Ini hasilnya. Oke. Ya, ini merupakan hasil dari metode sisi mundur, metode sisi tengah, metode sisi maju, metode sisi mundur, metode sisi tengah dari posisi X sama dengan 2. Dan ini adalah galat-galatnya. Kesimpulan dari nomor 2 ini yaitu metode analitik akurasinya dia lebih bagus daripada metode-metode yang lainnya, tetapi kekurangannya dia lebih rumit jika fungsinya lebih banyak daripada itu. Lalu metode sisi maju dia lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi akurasinya lemah dan rawan terjadinya kesalahan. Metode sisi mundur juga sama seperti metode sisi maju, yang mudah diimplementasikan, tetapi dia rawan terjadinya kesalahan. Lalu selanjutnya metode sisi tengah, dia itu akurasinya lebih tinggi daripada metode selisih maju dan metode sisi mundur, tetapi dia lebih rendah dari metode analitik dan dia memerlukan banyak data. Ya, kurang lebihnya itu saja untuk nomor 2. Selanjutnya, saya akan mengerjakan nomor 3. Pada nomor 3 diketahui persamaan fx1 x-nya lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1, lalu fx0 x-nya lebih besar dari 1 tetapi kurang dari 2. Dengan periode T2 lalu menentukan koefisien Fourier dari fx dan Dirac Fourier dari fx. Koefisien Fourier dari fx, koefisien Fourier adalah koefisien yang berguna untuk membentuk Dirac Fourier yang seperti koefisien-koefisiennya seperti A0, AN, dan BN. Kemudian Dirac Fourier. Dirac Fourier merupakan representasi fungsi periodik dengan penjumlahan dari sin dan cos. Dengan penjumlahan dari gelombang sin dan cos. Lalu jawab koefisien Fourier. Untuk menentukan koefisien Fourier, sebelumnya kita harus menentukan L-nya terlebih dahulu. T sama dengan 2. T itu sama aja seperti 2L. Jadi 2L sama dengan 2
Kalau L saja berarti 2 bagi 2 berarti 1. Ini merupakan grafiknya. Grafik jika setiap gelombangnya itu 1. Jadi 0 1 lalu 1 kedua. A0 sama dengan AN berarti N-nya sama dengan 0. Ini rumus AN sama dengan 1 per L integral L1 sampai L2 fx kali cos npx per L dx. Lalu jadi A0 jadi 1 per 1, L-nya tadi kan ada 1, jadi 1 per 1 integral 0 sampai 2. Ini L1 dan L2-nya dari mana? L1-nya dari sini, dari 0 sini, dan L2-nya dari sini. Kemudian fx dikali cos 0 dx. Cos 0 dx dari mana? Tadi n-nya adalah 0, berarti di sini 0 dikali pi kali x per L. Apapun yang dikali dan dibagi dengan 0, hasilnya akan 0. Jadi cos 0. Kemudian 1 per 1 menjadi 1, integral 0 sampai 2 masih sama, fx-nya masih sama, cos-nya menjadi hilang. Kemana? Karena cos 1 itu sama aja seperti cos 0 sama saja seperti 1. Jadi fx dikali 1 adalah fx. Jadi di sini tulis fx saja, kemudian dx. Selanjutnya 1, kemudian membagi integral ini menjadi 2. Menjadi 1 dikali integral 0 sampai 1 fx-nya. Tadi pada soal kan terdapat fx1 dan 0. Jadi di sini kita masukkan fx1 jadi 1 dx dikurangi integral dari 1 sampai 2. Ini 0, fx-nya dimasukin dengan 0, kemudian dx. Selanjutnya itu 1 x 0 sampai 1 ini dari mana? Ini dari integral 0 sampai 1 dx. Kenapa yang sini tidak ada? Karena apapun yang diintegralkan atau dikali dibagi dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi di sini tidak dimasukkan. Lalu integral dari 1 adalah x, maka ininya jaraknya 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya 1 dalam kurung, ini kita memasukkan titik akhir yang berupa 1 ke dalam x menjadi 1. Kemudian titik awal dimasukkan juga menjadi 0, tetapi di sini kita kasih kurang, jadi 1 kurangi 0. 1 kurangi 0 adalah 1, jadi 1 kali 1 adalah 1, jadi A0-nya adalah 1. Selanjutnya mencari AN. AN menggunakan rumus sama seperti tadi sebelumnya, 1 per L integral L1 L2 fx dikali cos npx per L dx. AN sama dengan 1 per 1. Tadi L-nya pada di atas kan adalah 1. Kemudian integral 0 sampai 2, tadi L1-nya adalah 0, dan L2-nya adalah 2, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama. Kemudian fx dikali cos npx per 1. L-nya tadi adalah 1, jadi sini 1 dx. Selanjutnya ini 1 per 1 menjadi 1. Kemudian ini memecah integralnya menjadi 2. Jadi integral 0 sampai 1. Fx-nya tadi kita masukin pada soal fx1 dan fx0 kita masukin. Jadi ini fx1 dikali fx sama dengan 1, jadi 1 dikali cos npx dx plus integral 1 sampai 2 0. Ini fx yang sebelumnya kita masukkan sesuai soal tadi yang ada. Ini 0 dikali cos npx dx. Sama seperti sebelumnya, apapun yang dikali 0, dia akan tetap menghasilkan 0, jadi ini tidak usah kita hitung. Langsung sini saja, jadi integral 0 sampai 1 dikali 1, integral 0 sampai 1, 1 kali cos npx dx dikali 1, hasilnya akan tetap sama. Jadi integral 0 sampai 1, 1 dikali cos npx. Kemudian ini diintegralkan, sehingga menghasilkan 1 per np dikali sin npx. Dari titik awal 0 sampai 1. Kemudian memasukkan 1 dan 0 ini ke dalam x pada sin x ini. Jadi
1 per NP dikali dalam kurung sin NP1. Ini kan tadi satunya kita masukkan ke dalam X ini jadi 1, dikurangi sin NP0. Tadi 0 yang kita masukkan dalam X jadi NP0. Karena ini sama seperti sebelumnya, apapun yang dikali dengan 0 hasilnya akan tetap 0, jadi hasilnya ini nggak usah dihitung karena 0. Jadi sin NP. 1 per NP dikali sin NP. Kemudian jika N sama dengan 1, maka A1 adalah 1 per Pi dikali sin 1 Pi sama dengan 0. Jika N sama dengan 2, maka A2 sama dengan 1 per 2 Pi dikali sin 2 Pi sama dengan 0. Jadi AN-nya adalah 0. Selanjutnya BN. Dari BN. BN rumusnya hampir sama seperti AN, tetapi berbeda di sini adalah sin. Sebelumnya kan dia menggunakan cos kalau pada AN. Jadi BN 1 per L integral L1 L2 Fx dikali sin NPX per L dx. BN sama dengan 1 per 1 integral 0 sampai 2. Ini tadi L-nya adalah 1, jadi 1 per 1. Dan L1 dan L2-nya ini kan L1-nya 0 dan L2-nya adalah 2. Kemudian Fx dikali sin NPX per 1. L-nya adalah 1, lalu dx. Bn sama dengan 1 per 1 menjadi 1. Tadi integral 0 sampai 2-nya kita pecah menjadi 0 sampai 1. Fx yang ini kita masukkan sesuai soal tadi kan terdapat ada Fx1 dan 0. Jadi di sini Fx1 dikali Fx yang sudah dimasukkan pada soal tadi menjadi 1 dikali sin Npx per 1 dx ditambah integral 1 sampai 2 0. Ini Fx yang sudah dimasukkan pada soal sesuai soal jadi 0 dikali sin Npx per 1 dx. Karena apapun yang dikali 0 akan tetap 0, jadi ini tidak kita hitung karena hasilnya sama saja dengan 0. Selanjutnya yaitu yang ini, integral 0 sampai 1 dikali 1, integral 0 sampai 1, 1 dikali sin NPX per 1 dx, dikali dengan 1, maka hasilnya akan tetap sama. Dan 1 dikali sin NPX per 1, hasilnya akan tetap sama juga, jadi cukup tuliskan integral 0 sampai 1 sin NPX per 1 dx. Selanjutnya integral dari ini, maka menjadi 1 dikali min 1 per NP per 1 dikali cos NPX per 1 dari 0 sampai 1. Ini yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian saja agar lebih mudah. Jadi min 1 dikali 1 dikali 1 per NP. Kemudian cos NP1 ini kita masukkan titik akhirnya ke dalam X-nya menjadi NP1 per 1 dikurangi cos NP0 kita masukkan 0 ke dalam X menjadi NP0 per 0. Selanjutnya ini kita kali min 1 kali 1 adalah min 1 kemudian dikali 1 per NP min 1 kali 1 per NP jadi min 1 per NP. Kemudian ini cos NP min 1 berubah menjadi cos NP min 1 ini. Lalu N sama dengan 1, 2, dan 3. Jika N sama dengan 1 maka B1-nya adalah min 1 per Pi dikali cos Pi min 1 sama dengan min 1 per Pi kali min 2 sama dengan 2 per Pi. Jika N sama dengan 2 maka B2 sama dengan min 1 per 2 Pi dikali cos 2 Pi min 1 sama dengan min 1 per 2 Pi dikali 0 sama dengan 0. Maka hasil dari BN adalah jika N ganjil maka 2 per NP, tetapi jika N genap maka 0. Selanjutnya mengambilkan garis Fourier. Diketahui sebelumnya yang sudah kita temukan A0 adalah 1, AN adalah 0, dan BN jika ganjil adalah 2 per NP, tetapi jika N genap maka 0, dan L-nya adalah 1. Rumus dari Fourier adalah Fx sama 1 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga dikali AN dikali cos NPX per L ditambah BN dikali sin NPX per L. Selanjutnya 1 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Tadi AN-nya adalah 0, kita masukkan dikali cos NPX per 1 ditambah BN karena ada 2, jadi kita masukkan keduanya. Ini yang genap dulu, 0 dikali sin NPX per 1 ditambah 2 per NP. Ini yang ganjil, 2 per NP dikali sin NPX per 1. Karena ini ada perkalian 0, kedua ini ada perkalian 0, jadi tidak usah kita hitung karena hasilnya akan tetap 0. Langsung ke bagian sini saja. Jadi 1 per 2 plus 2 Pi. Oh, ini kita N-nya kita masukkan ke dalam ini. Dimulai dari N sama dengan 1, berarti 1 per 2 ditambah 2 per Pi dikali sin Px per 1 ditambah 2 per 3x kali sin 3 Px per 1 ditambah 2 per 5x dikali sin 5x per 1. 5Px per 1 ditambah seterusnya sampai tak terhingga sesuai dengan sigma ini. Dimulai dengan 1 dan diakhiri sampai tak terhingga. Kalau secara singkatnya bisa diubah jadi 1 per 2 ditambah 2 per Pi dikali sin Px per 1 ditambah 1 per 3 dikali sin 3Px per 1 ditambah 1 per 5 dikali sin 5Px per 1 ditambah seterusnya sampai tak terhingga. Jika disimpulkan dari pengerjaan nomor 3 ini, koefisien Fourier dan direct Fourier itu saling berkaitan. Jika ingin mencari direct Fourier, kita harus mencari koefisien Fourier terlebih dahulu. Dari AN, BN, A0, L, dan sebagainya.
Ya, kurang lebihnya itu saja pengerjaan tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.